ketinggian 606 dpl. Perjalanan dari 606 dpl menuju ke puncak Pawitra 1653 dpl, kurang lebih nanti elevation gainnya atau ketinggian yang akan kita capai itu 980 sampai dengan 1000-an meter. Jadi kita akan naik hampir 1000 meter atau 1 kilometer sendiri dengan jarak kurang lebih 4,6 kilometer. Itu tergolong berat karena itu bakalan miring banget nantinya. Sekarang kita di pos 1, perjalanan menuju ke pos 2 dari base camp atau pos 1 menuju ke pos 2 kurang lebih nanti 2 km. Untuk treknya itu full batu makadam, batu-batu pecah, batu-batu lepas. Jangan sampai di awal terselip karena salah injak batu yang lepas diinjak akhirnya keselip, karena banyak sekali pendaki yang stuck trekking malam keselip di situ karena batu-batu. Estimasi waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Kemudian dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih jaraknya 650 meter. Ini untuk informasi jarak itu udah dihitung, dibulatkan sama jarak vertikal ya. Jadi udah jalur miring, udah sama gradien, bukan jarak tarik garis lurus. 650 meter. Untuk waktunya sekitar 20 sampai 30 menit. Ini kita mulai menanjak sedikit. Treknya udah berubah, kita jadi full tanah. Treknya seperti aliran sungai-sungai kecil, seperti selokan kecil. Kemudian dari pos 3 ke pos 4, kemudian tadi dari pos 2 itu di situ ada simbol-simbol pohon. Itu adalah pohon pepohonan salak. Setelah pepohonan salak itu nanti Mbak Masnya bakal nemuin percabangan jalur belok kiri kalau kita dari bawah. Jangan sampai belok kiri karena itu kelihatannya tadi kan informasinya jalur pendakian itu jelas banget karena sering dilewatin. Terkhusus untuk jalur yang setelah pohon salak itu percabangannya itu jalurnya juga jelas banget seperti jalur pendakian. Kadang pendaki bablas lurus ke situ. Belok kiri maksudnya. Karena apa? Karena jelas emang karena itu jalurnya sering dilewatin, tapi itu jalur khusus evakuasi untuk motor naik sampai ke pos 3. Karena kalau misalkan mbaknya lewat ke situ sebenarnya bisa sampai ke pos 3, tapi itu nambah jarak sekitar 3 km. Terlalu jauh muternya. Oke, dari pos 3 ke pos 4 ini perjalanan yang paling berat selama menuju ke puncak Bayangan karena bakal sangat menanjak dan tidak ada bonus landainya sama sekali. Untuk treknya itu lebar banget, tanah sama di titik tertentu kita ketemu tangga-tangga batu. Jadi di kaki itu bakal sakit, tanah nanjak, licin, kaki itu nahan gimana caranya gak kepleset. Jadi di betis udah perih, kemudian ketemu tangga batu keras kayak gitu di dengkul juga perih. Jadi kombinasinya bikin kaki, dengkul sama betis itu kena semuanya. Pelan-pelan aja selama dari pos 3 menuju ke pos 4. Jangan dihabisin staminanya di situ, pelan-pelan aja. Kemudian untuk jaraknya 750 meter, estimasi waktunya 30 sampai 40 menit. Sampainya di puncak Bayangan, nanti setelah puncak Bayangan nanti di pos 4 menuju ke puncak Bayangan. Selalu ikutin jalur yang full tanah, treknya yang full tanah karena di pos 4 menuju ke puncak Bayangan itu banyak sekali percabangan jalur. Semua pendaki rata-rata banyak sekali laporan pendaki yang tersesat di pos 4 menuju ke puncak Bayangan karena percabangannya sangat banyak. Intinya ikutin aja trek yang full tanah, jangan sampai belok-belok ke percabangan trek yang ciri-ciri treknya itu sempit banget dan full batu. Batunya itu batu padas seperti yang di bawah ini, batu padas seperti lantai sungai karena itu bukan jalur pendakian tapi aliran air. Dan juga kalau ada tali rafia warna merah atau jalur-jalur yang diblokade pohon atau ranting, itu bukan pohon ambruk ya, itu emang disengaja diblokade biar gak dilewatin karena itu jalur yang menyesatkan. Itu estimasi waktunya dari pos 4 ke puncak Bayangan dengan jarak 800 meter itu 25 sampai 30 menit. Sesamanya di puncak Bayangan, kalau mau lanjut ke puncak Pawitra atau puncak Penanggungan pastiin 3 kondisi aman. Yang pertama kondisi stamina atau fisiknya, yang kedua logistiknya. Untuk logistik pastiin setiap orang udah bawa 1,5 liter air ya. Jadi total satu rombongan minimal udah ada 2 makanan berat atau 2 nasi putih. Oke. Dan yang perlu kita cek terakhir kondisi cuaca. Kalau cuaca nggak mendukung
memungkinkan jangan dilanjutin. Kemudian selama berada di jalur menuju ke puncak, kalau ingin istirahat atau ambil foto langsung menepi melipir, karena hampir bukan tiap menit, tiap detik pasti ada batu jatuh. Bukan tiap menit ya, tapi tiap detik ada batu jatuh dari atas. Apalagi miringnya di jalur puncak Pawitra itu, di jalur Tamiajang tercatat rekornya itu di 75-76 derajat di titik tertentu, artinya itu sangat miring. Sekali ada batu jatuh itu bakal kenceng banget. Waktu turun hati-hati, jangan turun terlalu cepat, lari-lari atau sampai perosotan. Kadang ada yang takut ketinggian, fobia ketinggian, akhirnya turun perosotan. Jangan, karena turun perosotan itu juga berbahaya untuk diri sendiri, merugikan banyak orang. Treknya makin rusak, makin licin, batu-batu yang dijatuhin juga makin banyak. Sekedar informasi, tanggal 27 Juni 2026, hari Sabtu minggu lalu berarti, itu ada evakuasi besar, evakuasi dari puncak langsung. Itu mengevakuasi korban berat badan 86. Dia ditandu dari bawah puncak langsung sampai ke base camp. Karena apa? Dia turun perosotan, karena treknya kondisinya udah terlalu rusak, akhirnya dia gak bisa ngerem, kaki kirinya nabrak gundukan tanah, dia langsung kena cedera ACL, ligamen di lututnya putus, bukan robek tapi putus. Tapi gak cuma itu doang, setelah sampai di base camp langsung dilariin ke rumah sakit, ternyata tulang pahanya juga patah, fraktur tertutup. Itu baru Sabtu kemarin, karena turun perosotan, dikira perosotan aman, tapi ternyata itu yang paling berisiko. Jadi ya, jangan lari atau perosotan. Siap. Masalah sekecil apapun, bisa mungkin dihandle sendiri. Oke. Kemudian kalau butuh bantuan darurat, bisa hubungi nomor yang ada di peta. Kalau ingin respon paling cepat, bisa hubungi nomor yang berakhiran di 86 di sini. Itu nomor yang responnya paling cepat. Itu benar-benar kebutuhan darurat. Tidak dipungut biaya. Bisa panggil aja kalau misalkan membutuhkan bantuan, aman aja, tidak dipungut biaya. Kemudian sama sekecil apapun dibawa turun sampai ke base camp, dibuang di belakang situ, jangan dibuang di warung yang ada di puncak Bayangan, warung yang ada di pos 4, atau bahkan malah dibuang di sepanjang jalur pendakian. Jangan. Waktu turun jangan lupa laporan kedatangan di pos registrasi, dan jangan lupa istirahat, tidur untuk menghindari resiko microslip di jalan. Barang-barang berharga, kunci mobil, kunci motor, karcis parkir, dompet ditaruh di saku yang ada resletingnya. Jangan sampai hilang karena keteledoran. Tiap mau beranjak berjalan, misalkan habis istirahat, jangan lupa ditilik lagi barang bawaannya. Selalu jaga kekompakan, tetap satu tim, jangan saling meninggalkan satu sama lain. Kemudian kalau misalkan ada yang mulai lemas atau melambat, usahain ditaruh paling depan, bukan usahain, wajib ditaruh paling depan biar gak kejadian tertinggal atau apa gitu. Kadang yang paling belakang itu kadang kalau udah merasa lemes, apalagi posisi udah paling belakang, pasti dia akan terus memaksakan mengejar rombongannya. Jangan. Jadi yang paling sekiranya nanti mulai melambat, taruh paling depan aja. Oke. Dan yang terakhir, sebelum berangkat jangan lupa berdoa, hati-hati di jalan dan semoga selamat hingga kembali ke rumah. Siap. Ya. Terima kasih. Apa?